Gimana caranya kita mencapai di keadaan kadar lemak 15% kayak gini ya? Dari kadar lemak 30% kayak gini atau di atasnya dalam waktu 3-6 bulan. Dengan modal apa? Jalan kaki aja. Kita tuh bisa mencapai ke kadar lemak 15% dengan modal jalan kaki. Tapi seberapa banyak sih sebenarnya kita harus ngelakuin jalan kaki itu? Seberapa banyak langkah? Durasinya berapa lama? Ya kan? Nah, kali ini kita bakalan bahas studi terbaru ya. Jadi ini dilakukan ke orang-orang obesitas dan juga mereka umurnya udah tua-tua. Umurnya 55 tahun ke atas ya di studi ini. Dan banyak peserta studinya. Artinya apa? Artinya kalau udah tua aja, yang testosteronnya itu udah mulai menurun secara natural, itu bisa menurunkan kadar lemak dengan modal jalan kaki. Apalagi kita-kita yang umurnya 30-an ya, 40-an atau bahkan 20-an. Oke, itu bakalan lebih cepat lagi nih kita turunin kadar lemak. Nah, gimana cara terbaik kita gunain jalan kaki untuk turun kadar lemak? Berdasarkan studi terbaru meta-analysis ini, berdasarkan pengalaman gua dan juga klien-klien coaching gua, kita langsung bahas aja bareng-bareng. Beberapa orang tuh bilang ya, kita nggak perlu kardio untuk turunin kadar lemak. Kayak misalnya di DM gue ini ya, jadi gue lagi kardio, gue lagi berusaha untuk body recomposition ya, nurunin kadar lemak gue. Tapi ada yang komen kayak gini nih, dia bilang, nggak apa-apa kita nggak usah kardio, kita males gerak. Yang penting kita males makan atau kita kurangin makan. Bapak, kalau misalnya kita kurangin makanan kita, nanti kita apa? Kemungkinan kita, berat otot kita turun itu kemungkinannya akan tinggi. Karena kita mengurangi makanan kita. Dan biasanya yang dikurangin itu apa? Bukan cuma karbohidrat juga. Protein juga ikutan berkurang. Jadi kita nggak mau tuh mengurangi makanan kita. Mendingan kita naikin aja aktivitas harian kita atau kardio kita. Supaya apa? Supaya kita tidak kekurangan protein dan kehilangan berat otot. Kita nggak mau itu. Dan juga nih gue kurang suka nih ya, kalau kita misalnya mau turun berat badan atau kadar lemak, kita mengurangi makanan. Karena nanti kita bakalan biasanya tuh kekurangan protein ya, yang ada malah apa? Lemaknya itu nggak turun, tapi ototnya yang turun, kita jadinya skinny fat. Kita kurus ya kayak teman-teman kita yang lain yang misalnya dia belum pernah coba diet tinggi protein, kayak misalnya carnivore diet, kurus badannya ya kan, tapi perutnya buncit. Karena dia dietnya salah. Dietnya itu dia ngurangin makanan doang, proteinnya nggak diperhatiin. Tapi ada juga beberapa orang yang bilang, kita wajib kardio setiap hari untuk menurunkan kadar lemak supaya kita bisa mencapai di kadar lemak 15%. Kayak gini. Tapi gimana fakta dan studi terbarunya? Dan gimana cara terbaik kita menggunakan kardio untuk menurunkan kadar lemak? Jadi setelah gua bikin video gimana kita turun kadar lemak dengan jalan kaki, kan udah lumayan viewsnya ya di TikTok, di YouTube, ya kan, ataupun di Instagram. Itu teman-teman kita pada nyobain, ya kan, ada yang turun dari 40% lemaknya ke 20% selama 3 bulan ya 26 kilo. Terus juga ada yang dari skinny fat, itu klien gue ya, itu dia benar-benar konsisten jalan kakinya 10.000 langkah setiap hari, 11 kilo dalam 5 minggu, absnya udah mulai kelihatan. Tapi ada juga nih yang komen begini nih ya kan, dia itu udah 10.000 langkah katanya setiap hari, bahkan 15.000. Tapi dia nggak ada hasil berat badan itu nggak turun sama sekali. Jadi sebenarnya jalan kaki ini efektif atau enggak sih buat nurunin berat badan? Sekarang kita jawab langsung ya pakai studi terbaru ini. Jadi sebenarnya kalau kita mau turun kadar lemak, kita tidak bisa menurunkan kadar lemak itu dengan hanya bermodalkan jalan kaki. Di studi ini, gue langsung spoiler deh biar nggak kelamaan. Kalau kita lihat hasil studi di sini ya, jadi yang paling bawah itu, yang no intervention, nggak ada intervensi sama sekali ya, diet juga enggak, latihan kardio jalan kaki enggak, latihan beban enggak, itu nggak ada perubahan. Tapi ketika aerobic training di atasnya tuh ya, 2 dari bawah itu ada perubahan tuh sedikit. Jadi apa aja aerobic training? Aerobic training tuh contohnya misalnya kita jalan kaki, terus kita misalnya berenang, itu ada penurunan berat badan atau perubahan komposisi tubuh. Tapi kita tebak, yang paling atas itu ya, kira-kira itu apa? Ya, kita langsung spill aja ya. Yang paling atas itu yang paling bisa mengubah komposisi tubuh kita ya, yang paling cepat dan paling efektif untuk menurunkan kadar lemak, termasuk juga naikin massa otot, yaitu energy restriction. Artinya kita membatasi energi yang kita konsumsi, ditambah dengan high protein diet ya, diet yang tinggi protein, misalnya kayak carnivore diet, dan juga ditambah dengan exercise, yaitu latihan beban dan juga jalan kaki, supaya kita bisa ototnya tuh absnya kelihatan dengan cepat. Jadi gitu ya. Jadi jawabannya, kalau misal kita mau kardio jalan kaki dan mau mendapatkan hasil yang efektif, nggak kayak tadi teman kita tuh yang bahkan 10.000 langkah nggak ada hasilnya, kita wajib pertama untuk membatasi energi atau membatasi kalori yang masuk ke tubuh kita. Dari mana biasanya? Kita bisa kurangin konsumsi karbohidrat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita naikin konsumsi hewani kita. Hewani itu protein dan lemaknya. Protein itu tujuannya untuk
membentuk otot, menaikkan metabolisme kita. Jadi kalau otot kita banyak, metabolisme kita juga bakal naik. Kita membakar kalori sehari-harinya atau BMR kita itu, settingan pabrik kita ini ya, yang awalnya ngebakar 1000 kalori buat mikir, ya kan, buat ke dapur, buat kemana. Karena kita punya otot yang banyak, kita bakalan naikin metabolisme jadi 1500. Sehingga setiap harinya kita banyak bakar kalorinya. Itu kita pentingnya makan yang protein tinggi. Lemak juga yang cukup, karena menggantikan karbohidrat tadi yang kita kurangin. Supaya apa? Supaya kita nggak lemes, nggak ada tenaga. Oke, itu yang pertama. Kedua, lemak itu fungsinya untuk produksi hormon testosteron. Kalau buat cowok, biar bentuk ototnya tuh lebih cepat. Kalau buat cewek, biar mensnya teratur. Jadi itu pentingnya kita naikin konsumsi protein juga. Yang kedua, kalau misalnya kita makan protein juga, ketika kita mencerna tuh protein itu buat rambut kita, buat kulit kita, buat otot kita butuh energi lagi tuh. Sehingga kalau misalnya teman-teman belum tahu, ada yang namanya konsep thermogenic effect of food. Kalau kita bisa lihat di sini ya, kalau protein itu kita konsumsi 1000 kalori protein tuh ya, 30%-nya itu bakalan dijadikan energi untuk memproses protein itu atau mencerna protein itu. Jadi ketika masuk ke tubuh kita 1000 kalori protein itu, yang masuk cuma 700. Beda sama karbohidrat, kalau misalnya 1000 kalori karbohidrat, ke 1000-1000-nya tuh bakalan jadi energi. Itu pentingnya kita mengkonsumsi protein yang tinggi supaya kita bisa kalori defisit, menggunakan lemak di tubuh kita sendiri ini sebagai energi. Dan juga yang terakhir ya, seperti kita bisa lihat di figur yang tadi, kita wajib menggabungkan latihan beban itu dengan apa? Dengan kardio atau jalan kaki. Supaya kalau misalnya latihan beban, itu otomatis metabolisme kita naik lagi. Kita punya otot. Kardio tadi juga untuk apa? Untuk menambahkan energi yang dikeluarkan di hari itu. Oke, makanya itu menjadi yang nomor satu atau yang cara terbaik. Kita bisa menggunakan jalan kaki, tapi memang kita harus gabungkan dengan tadi ya, protokol-protokol diet dan juga latihan beban. Nah, dan kalau kita lihat di studi ini ya, jadi berapa sih kalori yang dibatasin? Jadi kalori dibatasinnya itu sebanyak 500 kalori sampai 1000 kalori. Lumayan banyak. Makanya udah pasti tuh berat badan kita turun. Sama kayak misalnya kita diet karnivora. Kalau karbohidrat kita di stop sama sekali, kita nggak makan yang makanan yang diproses kayak goreng-gorengan, itu kan semuanya karbohidrat dicampur lemak, ya kan? Terus makan apa lagi? Minuman manis, makanya kalorinya bakalan ngedrop. Tapi kita nggak mau lemes, makanya kita makan sampai kenyang. Protein dan lemaknya itu, ditambah juga garam, oke, supaya kita nggak lemes. Kita butuh elektrolit itu, sodium. Terus juga di studi ini dibilang ya, protein itu tinggi. Seberapa porsinya? Porsinya adalah 1,7 gram per kilogram berat badan kita. Bahkan ada yang puasa juga, puasa intermittent fasting. Jadi kesimpulannya, kita itu wajib mengatur diet kita juga. Nggak bisa kita dengan modal jalan kaki doang, kita bakalan turunin sampai ke kadar lemak 15% kayak gini. Nggak bakal bisa. Ya kita juga harus mengatur diet kita kayak yang di studi tadi bilang, membatasi kalori terutama dari karbohidrat ya. Karena karbohidrat itu kecenderungannya kita bakalan apa? Makan mulu, lapar terus. Kalau kita makan protein, tinggi protein, kita bakalan lebih kenyang lebih lama. Dan juga latihan beban ditambah juga baru kardio tadi, jalan kaki. Semakin banyak kardionya ya, sehari misalnya 10.000 misalnya teman-teman yang belum tahu cara ngelakuin jalan kaki ya, berapa langkahnya ya kan, berapa lama durasinya, teman-teman bisa tonton di video ini ya. Itulah kenapa lagi viral banget nih jalan kaki terus diet tinggi protein, karena ya studi ini juga. Dan juga kenapa ini bagus studinya, karena ini meneliti banyak banget orang, terutama orang-orang yang obesitas. Kalau misalnya orang-orang yang udah sehat ya percuma, tapi kalau misalnya orang-orang obesitas yang butuh bantuan, justru ini bagus. Dan juga umurnya udah tua ya kan, udah 50-an ke atas. Kalau misalnya teman-teman bingung nih, makannya harus apa, dietnya harus apa bang, biar nggak terlalu banyak kalorinya dan juga biar tinggi protein, teman-teman bisa tonton video di sini ya. Jadi gue udah bikin panduan yang bener-bener komplit buat teman-teman, buat pemula ya, supaya kita bisa turun kadar lemak. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman mau latihan beban, teman-teman bisa tonton di video ini. Gue udah bikin lengkap banget tutorial latihan bebannya. Atau kalau misalnya teman-teman mau di coaching langsung dari gue mentorin langsung yang benar-benar pemula banget, supaya kita bisa kayak teman-teman kita yang tadi, dan juga supaya kita bisa turun mau dari kadar lemak 40% gini ya, 30%, bahkan 20%, turun ke kadar lemak 15% kayak gini. Teman-teman bisa daftar aja di link di deskripsi. Gue bakalan bantuin dari awal sampai akhir. Jadi segitu aja video dari gue. Semoga video ini membantu teman-teman cari tahu cara nih yang terbaik gimana caranya kita bisa nurunin kadar lemak. Yaitu tadi ya, kardio jalan kaki, dietnya diatur, sama juga jangan lupa latihan beban. Segitu aja video dari gue. Semoga bantu.